Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul terbodoh di dunia. Judulnya cukup provokatif saudara, terbodoh di dunia. Siapa yang disebut terbodoh di dunia? Ini kita akan bahas. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mampir di channel saya, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Bagi saudara yang diberkati, saudara langsung bagikan kepada yang lain. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikan. Baik saudara sekalian, terbodoh di dunia. Mazmur 14 ayat 1 dan 2 dikatakan begitu. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Jadi Mazmur ini dari Daud. Orang bebal berkata dalam hati, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata siapa yang disebut orang bodoh? Mereka yang dalam hatinya berkata atau mereka yang berpikir bahwa tidak ada Allah. Nah, itu orang bodoh saudara. Jadi orang bodoh menurut ayat ini, menurut Mazmur Daud, orang yang tidak percaya kepada Allah, yang dalam hatinya berkata tidak ada Allah. Orang tidak percaya kepada Allah itu ateis. Nah itu dia yang disebut dengan orang bodoh menurut firman Tuhan. Dikatakan ayat 2, Tuhan memandang dari surga kepada anak-anak manusia. Jadi kita semua adalah manusia, anak manusia. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi orang yang berakal budi itu dia mencari Allah. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Orang yang berkata tidak ada Allah adalah orang yang bodoh. Kalau tadi orang bebal, orang bodoh itu sasamiwon, sama saja samimawon. Tidak ada Allah. Orang yang berkata tidak ada Allah adalah orang yang bodoh. Siapapun yang berkata demikian, yang berkata tidak ada Allah, berpikiran bengkok. Artinya bengkok, jahat dan tidak mungkin ia itu orang baik. Jadi tegas sekali saudara. Orang yang tidak percaya kepada Allah bukan hanya orang bodoh, dia jahat. Pikirannya bengkok, jahat, tidak mungkin ia itu orang baik. Ayat 2, Tuhan memandang dari sorga kepada segenap umat manusia. Manusia disebut anak-anak Allah. Di sini jelas semua umat manusia untuk melihat apakah ada yang bijaksana yang ingin menyenangkan hati Allah. Jadi orang yang percaya kepada Allah itu orang yang menyenangkan hati Allah. Makanya iman itu penting sekali saudara. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Kalau dia berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada jelas. Dan Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi saudara sekalian, kalau saudara percaya bahwa Allah itu ada dan hidup di dalam kepercayaan itu, saudara orang yang berbahagia. Saudara orang yang bijaksana. Jadi pemazmur ini dengan jelas dan tegas mengatakan orang yang tidak percaya kepada Allah adalah orang bebal atau orang bodoh. Belum lama ini saya menyaksikan di YouTube seekor ikan dengan caption ikan terbodoh di dunia. Karena judulnya terbodoh di dunia, saya tertarik. Ternyata ikan itu adalah ikan mola-mola. Dijuluki sebagai ikan yang paling bodoh, paling aneh. Bagaimana anehnya saudara? Ya, ikan ini panjangnya 3 meter. Beratnya itu bisa 2 ton. Yang menarik, ikan ini otaknya hanya 4 gram. Jadi otaknya kecil sekali, sebesar biji kacang saudara, 4 gram. Sedangkan otak manusia kan rata-rata segede bapau, itu beratnya hampir 1 kilo ya. Dan ini beratnya hanya 4 gram. Dan katanya ini, saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi beberapa tayangan mengatakan ikan ini memang ikan bodoh. Dia nggak bisa berenang, hanya mengikuti arus laut. Ya. Kemudian dia membiarkan dirinya digigit, dimangsa oleh predator baik yang kecil ataupun yang besar karena tubuhnya banyak parasit. Begitu saudara sekalian. Dan makanannya itu hanya ubur-ubur. Kemudian ikan mola ini saudara ya, tidak disukai oleh nelayan. Nelayan enggan menangkapnya. Karena apa? Dagingnya tidak enak dan juga isi perutnya penuh dengan parasit dan penuh dengan racun sehingga tidak mau ditangkap. Pasti dilepas lagi. Ya. Jadi dengan kata lain ini ikan yang tidak berguna. Apakah demikian? Sehingga disebut sebagai ikan yang paling bodoh di dunia, saudara. Saya juga pernah mendengar karena orang tersebut
bersaksi atau menceritakan masalahnya, peristiwanya kepada saya. Dia bekerja dengan seorang yang selalu berkata bodoh. Maaf kata ya, bodoh atau bego saudara. Kalau dia sebagai driver, kalau dia salah sedikit atau ada sesuatu yang membuatnya kesal, selalu sebutannya bodoh, bego, dan sejenisnya. Dia bilang, gimana Pak? Saya bilang, bertahan saja sebab nyari pekerjaan susah. Tapi setiap kali begitu saudara, untuk hal yang sederhana saja dia selalu menggunakan kata tersebut. Ya. Sampai akhirnya orang ini tidak tahan saudara. 3 bulan kerja akhirnya berhenti. Karena apa? Sering selalu dikatakan bodoh. Jadi saudara sekalian, tidak ada orang yang suka dikatakan bodoh. Ya. Yang menarik saudara sekalian, balik ke ikan mola-mola. Ada ilmuwan mengatakan, membantah bahwa ikan itu bukan ikan yang terbodoh. Nggak ada makhluk hidup yang disebut bodoh. Karena ukurannya apa? Kalau manusia bisa diukur IQ-nya. Sedangkan ikan kan nggak bisa diukur. Dan katanya ikan ini tidak berguna. Siapa bilang? Ikan ini justru menyelamatkan ekosistem. Dia berguna untuk memakan ubur-ubur. Yang kalau kebanyakan itu juga bisa mengganggu ekosistem biota laut. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada orang yang suka disebut bodoh. Tapi faktanya Alkitab mengatakan orang yang tidak percaya kepada Allah adalah orang bodoh, orang bebal. Di Mazmur 10 ayat 4 dikatakan begini, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya, perhatikan, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, jadi dengan sombong. Allah tidak akan menuntut, perhatikan, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Jadi pikiran orang fasik itu mengatakan tidak ada Allah. Nah, saudara sekalian, orang fasik itu orang jahat, orang berdosa, orang yang tidak beradab. Itu namanya disebut orang fasik. Saudara sekalian, zaman now mungkin tidak disebut orang fasik, tetapi tidak percaya kepada Allah. Secara teori dia beragama, makanya disebut dengan theis theoritis. Theis itu Allah, teoritis, teoritis, tapi ateis praktis. Kok bisa? Jadi orang ini mengaku beragama, jadi teoritis, tapi dalam tindakannya, hidupnya sembarangan, berkata-kata jahat terhadap sesamanya, merusak, bahkan mengganggu, membuat onar, mungkin tidak secara fisik, tetapi dari kebijaksanaannya, melakukan hal-hal yang jahat. Ini orang yang tidak percaya kepada Allah. Kalau pejabat jadi pejabat, dia korupsi, mementingkan diri sendiri, hanya golongannya, keluarganya, sedangkan orang banyak dia tidak peduli. Ini orang jahat. Ini ateis praktis, tidak menghargai kehadiran Tuhan. Itu orang fasik, orang jahat. Nah, saudara sekalian, orang yang tidak memahami pada kerja Allah adalah orang yang jahat. Saudara. Allah itu hadir, dia melihat ke bawah, mencari orang yang melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari dia, saudara sekalian. Biar kita jangan menjadi orang yang bodoh, orang yang bebal. Karena pada akhirnya orang fasik akan mengalami kengerian yang kekal, akan berakhir di suatu tempat yang mengerikan. Karena Allah sungguh-sungguh serius ketika dia di bumi ini tidak dianggap, saudara sekalian. Padahal saudara dan saya semua kita manusia ciptaan, tapi tidak menganggap bahwa Allah itu ada. Hati-hati, Allah itu ada. Dia berada di terang yang tidak terhampu, transenden. Allah yang transenden menjadi imanen di dalam Yesus Kristus. Yang nanti bulan ini semua umat manusia akan merayakan kelahiran. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.